lebaran paling-paling anak itu bawa gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing tanggung siji, iku ae wis dibuka segele dijukuk wafere karo duit 300.000 dibungkus amplop, tapi anak 6 digawa kabeh. Toto omahe ibuke anak 6 disangoni kabeh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 600 bondo 300 wis oleh 600. Iku sik digorono ayam, ditukono sate, disuguhi mangan mau macam-macam. Wis tekor ibuke wisan. Begitu anake kate balik, bagasi mobil kebek, sembuh barang mlebu, beras sak ketane bagasi, klopo sak degane mlebu, petik sak kandange lho digawa. Selamat mendengarkan tausiah Kiai Haji Anwar Zahid, Budi Channel. Sukses hidupnya, karena orang sukses itu bukan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, ini nanti boleh dibikin status atau story. Lho guys, status story ku sing manfaat ngono lho. Statusmu galau tingkat dewa. Tewek statusnya galau tingkat dewa. Nyebut gilani ya. Nggih status, nggih story ku sing apik. Rungono. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan belum disebut sukses. Karena apa yang diinginkan yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Betul? Tapi kalau jadi orang baik, semuanya serba baik, maka sukses itu bukan berarti bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Seperti apa muhsinin itu? Orang-orang yang dicintai Allah. Sebagai syarat pertama, takwa aplikatif, takwa sosial. Kalau pengen tahu muhsinin, bisa dipelajari dalam surah Ali Imran ayatnya 134. Saya biasanya kalau ceramah di dusun-dusun, di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, saya nggak pernah sebutkan ini surat apa, ayat berapa, nggak pernah. Tapi kalau di Al-Falah sini harus saya sebutkan. Harus. Loh, saya ngaji itu lihat-lihat tempatnya kok saya. Nanti dianggap saya nggak tahu ayat Quran. Loh, saya ngaji di kalangan akademis beda dengan di kalangan jemburis. Yo ngaji itu lihat-lihat audiennya siapa, itu ceramah itu seperti itu. Makanya saya di kalangan manapun masuk saya. Di NU ceramah biasa, di Muhammadiyah ceramah biasa, di LDI ceramah biasa, dimanapun saya ceramah biasa. Mana yang ngundang? Partai juga begitu, ikut mana? Ikut yang ngundang. Lo kok repot toh? Lo nanti di alam kubur itu ndak ada pertanyaan, kamu NU apa Muhammadiyah? Ndak ada pertanyaan itu. Kamu tarawihnya 20 apa 8 rakaat? Aku wis ngerti. Dipikir kene nggak punya ketajaman mata batin. Ya gak ngono ya gak lari selambemu. Itu ayatnya ya sering dibaca biasanya di setiap acara halal bihalal itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin. Orang-orang baik. Berarti kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kriterianya muhsinin itu seperti apa? Ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka berderma, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan rupek, dalam segala suasana. Di waktu kaya sedekah, di waktu miskin sedekah, ketika banyak duit sedekah, ketika sedikit duit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Ketika senang sedekah, ketika susah sedekah, waktu sehat sedekah, waktu sakit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa.
Karena ada loh orang yang mau sedekah nunggu sakit dulu, itu ada. Ada mau sedekah nunggu sakit dulu, itu ada. Biasanya nggak pernah, begitu kering langsung gak bancaan, diundang nih tonggo dibagi-bagikan ke tetangga, sampai tetangga ini udah niteni kowe suwe ya wonge ora kering, soalnya suwe gak bancaan. Ada yang kayak gitu. Lek muksinin itu nggak peduli, dalam segala suasana, dalam segala situasi dan kondisi dia tetap bersedekah. Bahasa Al-Qur'annya fisarra'i wa. Kadang sampean wis berusaha apik terus nang wong iku, tapi wong iku tetep elek ae nang sampean. Wonten apa mboten? Ana tanggamu iku aku ngerti. Ome madhep ngalor wonge. Halo? Bapak, sampean memberi sesuatu kepada orang lain belum tentu sampean dibalas dengan diberi sesuatu oleh orang itu. Betul? Maka saya pesan, kalau sampean memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan. Kalau sampean berharap balasan, pasti sampean akan kecewa dan sakit hati. Pasti. Ada guru ngajar muridnya, berarti guru memberi ilmu kepada muridnya. Kok guru berharap balasan dari muridnya? Pasti guru kecewa dan sakit hati. Gak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anak pendidikan mulai paling rendah, pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi sampai sarjana lengkap. Kok orang tua berharap balasan biaya dari anaknya? Pasti kecewa dan sakit hati. Gak mungkin. Udah contoh yang paling gampang, saya ngasih ceramah ke sampean-sampean semua, kok saya berharap balasan? Pasti saya kecewa. Gak mungkin sampean bisa nyeramahi saya. Loh iya toh? Karena gini, orang yang kita hadapi itu selalu ada tiga. Surat Fatir, summa awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang itu selalu ada tiga jenis. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Kalau kita kasih, dia nggak balas ngasih kita atau membalas dengan lebih sedikit. Yang kedua, muktasid, sedengan, tengah-tengah, ini membalas sama. Kita kasih, dia ngasih. Kita kasih 100.000, dia ngasih ke kita 100.000. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat baik dengan izin Allah. Kita kasih, dia membalas lebih. Selalu ada tiga. Masyarakat itu selalu ada tiga. Kira-kira yang paling banyak di lingkungan sampean yang mana? Ya Allah, gak nyaut tok. Wes pokoknya ngono iku. Nah, paling enak itu kita berhubungan dengan orang yang membalas lebih. Itu paling enak. Kita memberi ke dia, dia memberi ke kita lebih. Itu paling enak. Contohnya siapa? Orang tua, khususnya ibu. Ibu ke anak itu pasti membalas lebih. Ibu dikasih sama anaknya, pasti ibu membalas lebih. Karena memang ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap kembali. Misalnya ini nggak di dalam masjid, pasti tak nyanyiin. Karena ini di dalam masjid nggak boleh nyanyi. Betul? Kau boleh nyanyi nang jero masjid. Ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap, bagai sang surya menyinari. Contoh paling gampang, lihat Pak Riyoyo, anaknya kan di kota, mudik mulai ketemu ibunya. Anak ke ibunya, soan lebaran, paling-paling anak itu bawa gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing tanggung siji. Iku ae wis dibuka segele dijukuk wafere. Karo duit 300.000 dibungkus amplop. Tapi anak 6 digawa kabeh. Toto omahe ibuke, anak 6 disangoni kabeh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 600. Bondo 300 wis oleh 600. Iku sik digorono ayam, ditukono sate, disuguhi mangan mau macam-macam. Wis tekor ibuke wisan. Begitu anake kate balik, bagasi mobil kebek.
sembuh barang melebu, beras sak ketane bagasi, klopo sak degane melebu, petik sak kandange lho digawa. Mencep sampean bagasine. Begitu anake wis balik, ibuke nang terase omah ambek lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ibu kalau ke anak pasti membalas lebih. Makanya selamanya anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua lebih-lebih ibu. Ini kapan-kapan kalau ada materi birrul walidain saya diundang tak jelas no. 3 menit selesai krungu. Nah, jangan khawatir episode berikutnya. Yang kedua muktasid, ini kepada tetangga, kepada teman. Yang ketiga zalimul li nafsi. Wah, ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Banyak orang yang ketika kita kasih, dia nggak mau berterima kasih, dia nggak tahu balas budi, dia nggak tahu diri, bahkan kadang menyakitkan hati. Ini bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditolong malah dikai ati neraka. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Paling susah. Makanya butuh kesabaran ekstra. Sehingga yang ketiga, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam dan kebencian di antara kita. Yang lalu biarlah. Itu prinsip hidup. Jangan sampai hidup ini punya prinsip tiada maaf bagimu. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Sing wis ya, sing mari ya, sing bar ya. Udah. Duren-duren, roti-roti, biyen-biyen saiki. Dulu lo yang sekarang kok besi. Ya gak apa-apa, dulu lo yang sekarang besi. Dulu sayang, sekarang tetap di hati. Ngono prinsipnya. Bukan dulu sayang sekarang benci. Sayangnya maaf waktunya. Saya sebenarnya pengen, tapi karena satu ini di masjid, dua kita dibatasi oleh waktu. Dengan berat hati langsung doa. Nggih, bener, ini ngaji saya belum ada seperempatnya. Kriteria orang bertakwa itu sesungguhnya ada 5. Ini baru yang pertama, muhsinin. Belum lagi yang kedua tadi. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidurnya sebentar untuk melakukan aktivitas malam hari, lembur, bertahajud, baca Quran, zikir. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian yang terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Insyaallah saya sampaikan pada serial berikutnya. Dengan berat hati saya harus mengakhiri kajian ini. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih. I love you. Hidup menyedihkan kalau nggak ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah menjalani madrasah Ramadan, kita benar-benar bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu untuk kita aplikasikan pada hari-hari sesudah Ramadan. Sebagaimana doa yang disampaikan diharapkan kita bersama, disampaikan oleh Direktur Utama tadi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, artinya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita berdoa semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean juga harus siap-siap, siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Karena nggak ada jaminan kalau tahun depan sampean masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Kalau saya insya Allah masih lama.
karena hutangnya masih banyak. Saya hutang undangan ceramah aja majlis 3 tahun kok itu loh. Dan YDSF ke depan mudah-mudahan makin maslahah, manfaat dan barokah. Al-Fatihah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amaika wa fi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas tsana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa sajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wad dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qadaitah wa yasartah. Yasir umurana ya Allah washrah sudurana wa khtim bis salihati amalana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Segala khilaf, segala salah mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.